Oke, baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk undangan bisa berbagi pengetahuan di kursus ini dan berharap bahwa apa yang kita pelajari untuk giliran saya hari ini dan minggu depan kiranya boleh berguna. Hari ini saya akan bawakan pengantar secara umum tentang kitab Taurat. Kemudian nanti minggu depan akan saya fokuskan ke kitab yang pertama, yaitu kitab Kejadian. Nah, saya akan mulai dengan, sebelum mulai saya juga mengingatkan pada para peserta, supaya ini kan kita kursus kitab suci. Sekurang-kurangnya, setiap peserta harus punya kitab suci di depan. Karena nanti diarahkan kira-kira baca bab berapa, ayat berapa dari kitab apa, ya paling kurang kita langsung bisa mengikutinya. Jangan sampai kita kursus kitab suci tapi tidak ada kitab suci di depan, percuma, ya. Oke, baik. Saya akan mulai pembelajaran ini. Giliran saya adalah tentang pengantar kitab Taurat, ya. Dan saya akan mulai dengan pengetahuan umum seperti ini. Sorry. Kitab suci, ya. Kita semua punya kitab suci. Kita semua tahu kitab suci kita ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kita punya kitab suci bisa dalam bentuk buku atau yang ada di aplikasi di gadget dan lain sebagainya. Nah, kalau kita omong tentang kitab suci, ya, pertama-tama kita harus mengerti bahwa kitab suci itu adalah sebuah buku yang sangat istimewa. Kitab atau buku yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena memang isinya itu adalah firman, logos, atau sabda Allah bagi manusia. Allah berbicara kepada kita. Maka ini yang menjadi istimewa. Ketika kita membaca, ketika kita mendengar, setiap perkataan dari Tuhan itu memiliki dampak yang luar biasa untuk kehidupan kita. Misalnya, kalau kita mendengarkan kitab suci, ya, kita mendengarkan kitab suci, maka apa pengaruhnya dalam kehidupan kita? Kalau kita dengar kitab suci, bacaan kitab suci, entah di gereja atau dalam komunitas basis dan lain sebagainya, kita akan mengalami Allah. Mendengar sabda itu membuat kita bisa mengalami Allah. The experience of God. Pengalaman akan Allah, ya, kita rasakan ketika mendengar sabda Tuhan. Yang kedua, dengan mendengar sabda Tuhan itu kita bisa menjadi satu komunio, satu komunitas. Banyak orang mendengarkan sabda yang sama. Maka ketika mendengarkan sabda, orang akan bersekutu menjadi satu komunitas. Yang ketiga, kalau orang mendengarkan sabda, maka dia bisa menjadi rasul untuk sabda itu. Jadi ketika kita mendengarkan sabda memang punya peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tapi mendengar saja tidak cukup. Kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Dan pelaku firman macam apa? Pelaku firman yang benar-benar, ya, kita bisa katakan pelaku firman yang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh nyata, terlibat, ya. Jadi kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman yang aktif di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, ya, kalau kita mengatakan tentang kitab suci, ya, itu menjadi sebuah buku yang sangat istimewa karena sabda, karena firman yang Allah berikan untuk kita. Kalau kita masuk dalam dokumen-dokumen gereja, ya, itu kita semua juga akan dipandu, ya, akan diingatkan betapa pentingnya kitab suci itu. Salah satu dokumen yang penting dalam Konsili Vatikan kedua, Dei Verbum namanya, itu mengatakan begini,
di dalam kitab suci, Allah menjumpai manusia dan berdialog dengan manusia. Ini sangat tepat ya. Kalau kita ke gereja, kita mendengarkan sabda, itu Allah berbicara kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Allah pada saat kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Jadi, dalam kitab suci, kita bisa melihat Allah yang luar biasa, yang berbicara, yang berdialog dengan kita. Pembicaraan itu antara Allah dan manusia membantu manusia untuk dapat membedakan manakah kehendak Allah, the will of God, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah sendiri, dan apa yang sempurna. Ini yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Jadi betapa pentingnya kitab suci itu bagi kita. Ya. Allah menjumpai kita, berdialog dengan kita, dan pada saat yang sama membantu kita untuk membedakan kehendak Allah dan mana kehendak manusia. Ya. Kemudian gereja sendiri, kita sebagai gereja, sebagai umat Allah, harus hidup berdasarkan firman Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya. Jadi gereja, kita sebagai gereja, sebagai umat Allah, hidup berdasarkan firman Allah. Keluar dari firman Allah, kita tidak tahu kita seperti apa ini. Kemudian hidup gereja bertumbuh kalau umatnya membaca kitab suci. Lagi-lagi dalam Dei Verbum nomor 26, ini sebuah teguran yang sangat istimewa. Percuma ikut kursus kitab suci sampai paket apa segala, tapi kalau setelah itu tidak membaca kitab suci, ya seperti doa kemuliaan pada Bapa. Seperti ada pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Ya. Jadi tujuan kursus seperti ini membantu kita untuk semakin mencintai kitab suci. Ya. Kenapa? Hidup gereja bertumbuh kalau umatnya itu membaca kitab suci. Santo Hieronymus mengatakan, ya, kalau kita akrab dengan kitab suci, ya, kita akrab dengan Yesus sebagai sabda hidup. Ya. Gereja menghormati kitab suci seperti menghormati tubuh Kristus sendiri. Itu yang kiranya seperti dikatakan oleh Santo Hieronymus. Bagi putra-putri gereja, firman Allah atau kitab suci atau sabda Tuhan dan tubuh Tuhan menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih, dan kekal hidup rohani kita. Ini dalam konteks Ekaristi, Dei Verbum nomor 21 ini sangat tepat. Ya, kita sebagai gereja, bagian sabda atau firman Allah, dan juga bagian Ekaristi, tubuh Kristus, itu menjadi kekuatan iman kita, menjadi santapan jiwa kita, menjadi sumber yang jernih dan kekal untuk hidup rohani kita. Karena itu, ya, sebelum kita masuk ke inti dari pelajaran ini, ya, kita perlu sadar bahwa kitab suci harus selalu menjadi pedoman bagi langkah hidup kita. Langkah kaki kita. Dia menjadi pelita, menerangi jalan yang kita lewati. Kitab suci menjadi pedoman, kompas untuk kehidupan kita. Kitab suci menjadi norma iman tertinggi bagi kita sebagai gereja. Nah, selain pengetahuan itu, saya juga membawa kita untuk melihat kita punya dua jilid kitab. Kitab suci Perjanjian Lama dan juga kitab suci Perjanjian Baru. Ya. Kita tahu, ya, kita punya Alkitab ada dua bagian penting. Nah, bagaimana dengan kitab Perjanjian Lama yang sekarang kita sedang mau mendalami, terutama bagian Pentateuk? Bagaimana secara umum Perjanjian Lama? Perjanjian Lama itu adalah perjanjian antara Allah dengan manusia melalui para nabi. Di dalam kitab suci kita temukan mana yang adalah Torah atau Pentateuk atau kitab Taurat, dan mana kitab nabi, dan mana tulisan-tulisan. Ya. Jadi orang Yahudi menyatakan itu sebagai Tanakh, ya, Torah, Neviim, dan Ketubim. Ya. Nah,
Kitab suci Perjanjian Lama adalah perjanjian antara Allah dengan manusia melalui para nabi. Dan dalam kitab suci Perjanjian Lama, apa yang kita temukan di sana? Yang kita temukan adalah rencana dan kesiapan Allah bagi keselamatan manusia melalui para nabi. Tuhan menyiapkan kedatangan Yesus melalui para nabi. Dengan kata lain seperti itu. Atau seperti yang digambarkan oleh De Verbum nomor yang ke-14. Perjanjian Lama dalam De Verbum, satu dokumen Konsili Vatikan kedua, dikatakan Perjanjian Lama itu terbuka dalam Perjanjian Baru. Ya. Jadi lihatlah bahwa kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru itu punya hubungan. Ya. Perjanjian Lama itu menyatakan perjanjian antara Allah dan manusia melalui para nabi, di mana dia mengisahkan tentang rencana dan kesiapan Allah untuk menyelamatkan manusia melalui para nabi yang dia utus, dan juga bahwa perjanjian lama ini terbuka dalam perjanjian baru. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru itu isinya atau berisi perjanjian antara Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus. Tidak lagi melalui para nabi, tetapi melalui anaknya sendiri, melalui Yesus Kristus. Dan dalam kitab suci Perjanjian Baru, ya, itu mengisahkan bagaimana Allah mengerjakan dan menyelesaikan keselamatan umat manusia dengan perantaraan Yesus Kristus. Ini penting untuk kita ingat. Mengisahkan bagaimana Allah mengerjakan dan menyelesaikan secara sempurna keselamatan umat manusia dengan perantaraan Yesus Kristus. Maka kitab suci Perjanjian Baru itu sudah tersembunyi di dalam Perjanjian Lama. Tadi di atas kita katakan Perjanjian Lama itu terbuka dalam Perjanjian Baru, dan boleh dikatakan juga bahwa kitab suci Perjanjian Baru itu tersembunyi di dalam Perjanjian Lama. Apa yang sudah dikatakan dalam Perjanjian Lama itu menjadi sempurna dalam Perjanjian yang baru. Maka kitab suci kita itu dari awal kitab Taurat sampai kitab Wahyu itu punya koneksi, punya hubungan. Ini bukan dihubung-hubungkan, tapi memang punya hubungan. Nah, mari kita kembali ke laptop. Kita bicara tentang kitab Taurat atau Torah. Ya. Orang biasa sebut kitab Taurat atau kitab Musa, ya. Atau orang juga menyebutnya kitab Pentateuk. Pentateuk, penta itu artinya 5. Ya. Jadi Pentateuk artinya 5 kitab, 5 buku. Nah, selain disebut sebagai Pentateuk, ya, kita juga perlu mengerti ya, yang namanya Taurat atau Torah. Ya. Kalau orang Ibrani itu mengatakan Torah. Kalau orang Arab, Al-Taurah. Ya. Sama-sama bahasa Semitis yang punya makna yang sama, yaitu instruksi, pengajaran, aturan, petunjuk, atau hukum. Torah itu punya makna seperti itu. Sebuah pengajaran, sebuah instruksi, sebuah aturan, sebuah petunjuk, atau sebuah hukum. Nah, mari kita coba lihat, ya, silakan buka kitab suci, dan lihatlah kitab Ulangan bab 17 ayat 11. Di dalam kitab Ulangan bab 17 ayat 11, di sana dikatakan begini, menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang telah diberitahukan mereka kepadamu. Nah, kata penting di sini adalah petunjuk. Torah, petunjuk. Menurut petunjuk. Ya. Selanjutnya coba Anda lihat, ya. Silakan Pak Doni baca kitab Nabi Yeremia bab 18 ayat 18. Silakan. Apakah Pak Doni masih ada?
Ya, saya baca 18 ayat 18. 18 ayat 18. Baik. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Kata kuncinya adalah kata pengajaran. Pengajaran. Coba lihat di kitab 2 Raja-Raja bab 10 ayat 31. Dua Raja-Raja bab 10 ayat 31. Saya bacakan 10:31. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel. Dengan segenap hatinya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kata kuncinya adalah pada kata hukum. Atau misalnya 1 Raja-Raja bab 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Nah, jadi dari kata Torah, ya, dari kata Torah kita bisa lihat ya makna yang begitu banyak. Taurat atau Torah itu bisa berarti pengajaran, instruksi, aturan, petunjuk, dan hukum. Dan dengan beberapa contoh ayat yang tadi sempat dibacakan juga. Kitab Taurat itu berisi apa? Isinya apa itu? Isinya adalah materi-materi, pengajaran, instruksi, aturan, petunjuk seperti yang dikatakan tadi. Dan kitab Taurat itu berkaitan dengan dikatakan 5 kitab Musa. Pentateuchos, Pentateuch, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia memang, dan sebentar kita juga akan lihat, dalam bahasa Indonesia kalau sebut 5 kitab, kita pasti punya pikiran langsung ke sana. Kejadian yang paling awal, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya. Mari kita coba sebelum kita lihat nama-nama kitab Taurat ini dalam bahasa yang lain. Kita lihat misalnya dalam Nehemia, ya, bab 8 ayat 2. Ya. Nehemia bab 8 ayat 2. Di sana dikatakan, maka serentak ini setelah, konteksnya adalah setelah orang-orang Israel tinggalkan Babilonia, karena Kores memberikan jaminan, mereka tinggalkan Babilonia dan kembali ke Sion. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka lalu membangun bait Allah dan mulai siap untuk mendengarkan sabda. Maka di sini dikatakan, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, Imam Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa. Di sini disampaikan lurus-lurus. Kalau yang tadi kan pakai nama lain Torah, tapi ini dikatakan kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Atau kita juga bisa lihat dalam teks-teks lain yang saya tampilkan di sini, misalnya dalam Nehemia bab 23 ayat 1, dalam 2 Tawarik bab 23 ayat 18, juga menyebutkan hal-hal yang sama tentang kitab Taurat Musa ini. Nah, kita lihat perkembangannya. Setelah pembuangan tahun 540 sampai sekitar tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Yahudi itu memandang Pentateuch sebagai satu kesatuan kitab atau satu gulungan kitab. Dan mereka yakini itu berasal dari Musa. Dan
Pentateuk ini, ya, kelima kitab ini memiliki otoritas, memiliki kuasa tersendiri. Kita bisa lihat misalnya dalam kitab 2 Tawarik bab 25 ayat 5 misalnya, ya. Di sana dikatakan begini, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa. Nah, ini disampaikan lurus-lurus, kitab Musa, di mana Tuhan memberikan perintah, jangan ayah mati karena anaknya, jangan juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosa-dosanya. Orang mati karena dosanya. 2 Tawarik bab 25 ayat yang kedua. Ini teks-teks yang lain juga tentang kitab Taurat, itu Anda bisa lihat sendiri dalam 2 Tawarik bab 30 ayat 16, atau dalam Esra bab 3 ayat 2, atau dalam kitab Putra Sirak bab 24 ayat yang ke-23. Nah, saya menampilkan teks-teks ini untuk memberikan pada kita gambaran bahwa kalau kita menyebut Pentateuk atau kitab Taurat Musa, itu bukan mengada-ada, ya, tapi memang tertulis dalam kitab suci. Nah, di sini ada stok dari kitab suci kita, ya, terutama kitab Perjanjian Lama. Ada gambar saya tampilkan di sini, ya. Tapi fokus kita, ya, tidak perlu ke bagian ini, dan tadi saya ngomong tentang Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, ya. Kita fokuskan ke sini. Law, ya. Ada 5 kitab atau Pentateuk, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya, ya, ada Bereshit, ada Shemot, ada Wayikra, ada Bemidbar, ada Debarim, ya, ada Debarim. Nah, ini yang tadi kita sebut tentang kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Dalam bahasa Ibrani, itu mereka hanya ambil kata pertama dari kitab tersebut, ya. Jadi yang diambil adalah kata pertamanya saja. Kalau kita kan supaya lebih membantu kita berpikir, maka okelah kitab Kejadian, ya, karena Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kitab Keluaran, ya, karena memang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan lain sebagainya. Diberi nama sesuai dengan pemahaman kita sebagai orang Indo, ya. Tapi kalau orang-orang Ibrani, dia ambil kata yang paling pertama dari kitab tersebut, ya, Bereshit, pada mulanya, ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat penamaannya ini. Tadi sudah disinggung juga, kitab suci Ibrani, Bereshit, pada awalnya atau pada mulanya. Ya, kemudian Weleh Shemot, ya, inilah nama-nama. Wayikra, ia memanggil. Bemidbar, di padang gurun. Elehadebarim, inilah perkataan-perkataan. Ini adalah kata-kata pertama dari setiap kitab. Nanti bisa di cross-check, ya, entah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa-bahasa yang lain, ya, kita akan menemukan seperti kata pertama itu dijadikan sebagai nama dari kitab tersebut. Dalam bahasa Yunani ada Genesis, Exodus, Leutikon, Arithmoi, Deuteronomium. Kemudian bahasa Latin kita juga kenal Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dan yang terakhir adalah, ya, kitab suci dalam bahasa Indonesia, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan. Nah, ini yang kita kenal, atau ada gambaran ilustrasinya seperti ini, ya. Nah, kita perlu juga lihat data dari kelima kitab tersebut. Untuk kitab Kejadian, berapa bab di sana? Ada 50 bab. Ayatnya ada 1534. Kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru, ada 61 halaman. Kitab Keluaran, ada 40 bab. Ada 1209 ayat. Kemudian, kitab Imamat, ada 25 bab, ada 859 ayat. Kitab Bilangan, ada 36 bab dan 1288 ayat.
Kitab Ulangan ada 34 bab dan 955 ayat. Maka kalau kita total, Pentateuk itu ada 185 bab. Dan ayatnya adalah 5.845. Lumayan ya. Ini 5.845 ayat. Mungkin kita semua belum baca kasih habis itu ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan saja belum habis. Apalagi kita Perjanjian Baru. Oh, ya. Biar ikut kursus sampai paket apa. Tetapi oke, next adalah ini. Pentateuk. Ada beberapa hal yang saya tampilkan di sini juga menarik ya. Buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Apa ide kunci dari kitab tersebut? Permulaan, penebusan, ibadah, pengembaraan di padang gurun, dan perjanjian yang diperbarui. Bangsa Israel sebagai bangsa terpilih, bangsa terluput, bangsa terpisahkan, bangsa yang terarah, dan bangsa yang disiapkan. Rakyatnya siap, luput, diajar, diuji, diajar kembali. Karakter Allah ya, dalam setiap kitab Allah punya karakter yang menarik. Dalam kitab Kejadian, Allah itu maha kuasa dan berdaulat. Dalam kitab Keluaran, Allah menunjukkan kasih sayangnya, maha penyayang. Dalam kitab Imamat, karakter Allah adalah kudus, suci. Dalam kitab Bilangan, karakter Allah adalah adil. Dan kitab Ulangan, karakter dari Allah adalah Tuhan yang mengasihi. Karakter itu adalah gambaran dari isi semua kitab yang ada. Ya. Secara umum menggambarkan seperti ini. Sosok Allah yang maha kuasa, maha penyayang, Allah yang kudus, Allah yang adil, dan Allah yang mengasihi. Peran Allah sebagai apa? Kalau kita baca dari Pentateuk, kitab Kejadian, Allah itu sebagai pencipta. Dengan perintahnya adalah jadilah. Komando itu ya, kalau kita lihat dalam kisah penciptaan, kata kuncinya adalah jadilah. Dalam kitab Keluaran, peran Allah adalah sebagai penebus. Dia membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dia menunjukkan diri sebagai penebus. Biarkan umatku pergi. Itu kita ingat kisah tentang Musa dalam tawar-menawar ya dengan Firaun. Kemudian kitab Imamat. Peran Allah adalah menguduskan, karena tadi karakternya adalah suci. Perannya adalah menguduskan. Jadilah kamu kudus, sebab aku kudus. Ya, itu. Jadi Allah sebagai sumber kekudusan. Kitab Bilangan. Peran Allah adalah pemelihara. Dan perintah yang muncul dalam kitab Bilangan adalah masuklah. Ya, masuklah. Kemudian kitab Ulangan, peran Allah adalah memberi berkat. Dan perintah Allah kepada umat Israel adalah taatilah. Nah, jadi meskipun tadi kita lihat di atas ya, ada 5.845 ayat, tapi kalau kita ringkas dengan kata-kata yang paling simpel, itu seperti di sini. Next adalah kita lihat, karena ini namanya pengantar kitab Taurat atau Pentateuk, maka saya akan sampaikan atau saya kasih gambaran isinya secara singkat. Ya, mulai dari yang pertama adalah kitab The Genesis atau kitab Kejadian. Apa isi penting dari kitab Kejadian? Kitab Kejadian itu isinya adalah kisah tentang penciptaan alam semesta dan asal-usul nenek moyang bangsa Israel. Bagian pertama adalah Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 11 dan bagian keduanya adalah 12 sampai 50. Nah, bagian pertama itu mengisahkan sejarah umat manusia mulai dari kisah penciptaan Adam sampai perserahan atau keserakahan bangsa-bangsa saat itu. Ya, kita ingat sampai ke peristiwa Babel dan lain sebagainya. Jadi Allah menciptakan manusia begitu mulia, tetapi dalam perjalanannya ternyata mereka jatuh dalam dosa.
dan dosa justru bertambah banyak. Dosa bertambah banyak. Kemudian kita lihat bagian kedua, itu mulai dari kisah Abraham. Abram nanti menjadi Abraham, dan para patriark, para bapak bangsa. Mengisahkan sejarah bangsa Israel mulai dari panggilan Abraham sampai ke kematian Yusuf. Jadi itu kitab Kejadian. Bagaimana dengan kitab Keluaran, Exodus? Kitab ini isinya adalah tentang apa? Secara umum, itu tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan pengembaraan mereka di padang gurun. Ini juga ada dua bagian penting. Bagian yang pertama adalah bagian yang mengisahkan tentang perjuangan bangsa Israel untuk membebaskan diri dari penindasan bangsa Mesir, mulai dari kelahiran Musa sampai penyeberangan Laut Teberau. Itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua dalam kitab Keluaran adalah perjuangan bangsa Israel untuk melintasi padang gurun yang itu sangat sulit. Padang gurun itu penuh dengan resiko yang tinggi. Apa risikonya? Risikonya adalah kalau tiba-tiba ada angin, maka dia akan meniup pasir yang ada dan akan dibuat bukit-bukit buatan. Dia akan menimbun apa saja yang ada. Tiba-tiba pohonnya hilang, tiba-tiba hewan-hewan itu hilang karena tertimbun. Bisa dibayangkan itu betapa susahnya bangsa Israel ketika melewati padang gurun. Belum hewan-hewan liar yang berbahaya, kalajengking warnanya hitam, sekali gigit habis, atau kobra dan lain sebagainya. Jadi sebuah perjuangan besar dari pihak mereka, perjuangan bangsa Israel untuk melintasi padang gurun. Dan Tuhan juga memberikan pada mereka mana di padang gurun sampai mereka akhirnya mendirikan yang namanya kemah suci. Ini untuk kitab yang kedua, kitab Exodus atau kitab Keluaran. Bagaimana dengan kitab yang ketiga, kitab Imamat, Levitikus. Kitab Levitikus atau kitab Imamat itu isinya tentang peraturan tata cara peribadatan bangsa Israel. Kita bisa lihat itu dari Imamat bab 1 sampai 27. Itu mengisahkan pemakluman perintah Allah oleh Musa kepada bangsa Israel di Gunung Sinai dari kemah suci. Kemudian dikisahkan juga tentang mayoritas perintah menyangkut tata cara peribadatan seperti korban persembahan, Imamat bab 1 ayat 1 sampai bab 7, hari keagamaan, Imamat bab 16, bab 23, bab 25, tentang petugas dalam ibadat, itu juga dikisahkan di sana, perintah menyangkut hidup kudus dan kewajiban ritual. Semua diungkapkan di dalam kitab Imamat. Kemudian, sebentar. Kitab yang ketiga adalah kitab Bilangan. Kitab Bilangan. Kitab keempat, Bilangan. Isinya apa? Perjalanan bangsa Israel di padang gurun hingga tiba di perbatasan tanah terjanji, yaitu di tanah Kanaan, sambil mengisahkan perjuangan bangsa Israel untuk melintasi padang gurun. Dikisahkan kembali. Kita baca dalam Bilangan mulai dari bab 10 dan seterusnya. Kitab ini, kitab Bilangan ini, menyisipkan sejumlah ketetapan dan peraturan, tempat perkemahan, hak dan kewajiban para imam, dan orang Lewi, atau keturunan para imam, korban persembahan, pembagian tanah, dan lain sebagainya. Itu sebabnya dikasih nama Bilangan, karena banyak sekali menyangkut angka-angka, jumlah. Maka dikatakan sebagai bilangan. Dan akhirnya yang terakhir adalah Ulangan, Deuteronomi. Ini adalah kitab terakhir dari Pentateuk, yang isinya apa? Isinya menyangkut wejangan terakhir dari Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah terjanji. Kemudian diharapkan supaya mereka melakukan dengan setia ketetapan dan juga peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka bisa baik-baik dan punya masa depan. Kemudian bagian inti dari wejangan Musa ada dalam bab 12 sampai bab 26 dari kitab Ulangan ini. Dan memuat
berbagai macam perundang-undangan. Nah, tentu saja tadi itu ya, saya kembali ke slide-slide awal. Ya, dari Kejadian sangat singkat. Padahal kita sudah lihat di atas bahwa Kejadian ada 50 bab. Ada 40 bab, 25 bab, 36 bab, 34 bab. Ya. Tapi secara sederhana diringkas di sini. Kemudian diringkasnya ya, seperti ini. Selebihnya nanti silakan Anda membaca. Ya. Tapi sekurang-kurangnya Kejadian isinya seperti ini. Ya. Kemudian Keluaran, kemudian Imamat, lalu Numbers atau Bilangan, dan yang terakhir Kitab Ulangan atau Deuteronomi. Ya. Nah, satu hal yang penting juga di dalam kita mempelajari kitab Taurat ini atau Pentateuk ini adalah tradisi-tradisi penting. Ini penting untuk kita ingat karena merupakan bagian dari sastra dalam Pentateuk ini. Ya. Maka di sini dikatakan begini, Pentateuk atau kitab Taurat Musa itu merupakan perpaduan dari berbagai macam tradisi. Tradisi-tradisi yang muncul saat itu di Israel adalah tradisi Yahwistah, tradisi Elohistah, tradisi Imam, dan tradisi Ulangan. 4 tradisi ini ya sangat penting ketika kita mau memperdalam kitab suci. Ya, hal-hal ini menjadi penting. Nah, kalau orang ngomong tentang tradisi Yahwistah, ya, yang tradisi Yahwistah yang juga punya peran penting ya di dalam isi dari Pentateuk ini. Berasal dari kerajaan Yehuda yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Ini tradisi Yahwistah. Dan apa yang menjadi bagian dari tradisi Yahwistah ini? Tradisi Yahwistah itu lebih fokus pada asal-usul manusia pertama, Adam, sampai perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Itu terselip tradisi Yahwistahnya. Kenapa disebut Yahwistah? Karena kalau kita lihat dari bagian penciptaan manusia sampai perjalanan di padang gurun, kita menemukan nama Allah itu disapa sebagai Yahweh. Yahweh. Jadi Yahweh dipakai untuk nama dari Tuhan Allah bangsa Israel. Ya, kalau kita nanti coba Anda lihat sendiri dalam mulai dari kitab Kejadian, pasti kita menemukan banyak sekali nama Allah itu adalah Yahweh. Ya, Yahweh. Kemudian ya yang singkatannya adalah Yahwistah. Kemudian yang kedua adalah tradisi Elohistah. Apa itu tradisi Elohistah? Tradisi Elohistah itu berasal dari kerajaan utara. Ya, kerajaan utara itu adalah kerajaan Israel yang ibu kotanya adalah Samaria. Kita harus tahu dalam sejarah Israel, ya dulunya satu, tapi masa pasca ya Salomo, ya itu kerajaan itu pecah menjadi dua bagian. Satunya adalah kerajaan utara dan satunya adalah kerajaan selatan. Dan kedua kerajaan ini, ya kerajaan utara dan selatan ini relasinya tidak bagus antara orang-orang Yehuda dan orang-orang dari kerajaan Samaria atau dari kerajaan selatan, kerajaan utara. Itu sampai zaman Yesus, ya sampai zaman Yesus itu mereka juga saling melihat seperti tikus dan anjing. Kita lihat, saya keluar sedikit dari konteks ini adalah kalau Anda membaca membaca Injil Yohanes bab keempat, ketika siang hari Yesus singgah di sumur Yakub. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita Samaria. Dan Yesus minta air kepada wanita Samaria itu. Dan wanita Samaria itu mengatakan kepada Yesus, bagaimana mungkin Anda seorang Yehuda ya, itu minta air dari saya, seorang wanita Samaria. Jadi ini salah satu contoh kecil saja bagaimana pandangan orang-orang Samaria terhadap orang-orang Yehuda.
Atau ketika Yesus dalam Injil-Injil sinoptik, kalau Anda membaca, ya, itu Yesus dari Galilea menuju ke Yudea, itu dia pasti melewati Samaria. Dan ternyata Yesus ditolak di kampung-kampung tertentu di daerah Samaria. Jadi ya masa lalu itu tetap diungkit-ungkit, ya. Padahal itu sudah lewat. Bahkan sebelum pembuangan ke Babilonia itu, ya, mereka sudah mengalami itu, sudah pecah kerajaan itu. Ya. Orang-orang Samaria itu menjadi dideportasi lebih dulu, ya, ke bangsa-bangsa Asyur, ya, kemudian baru menyusul dari kerajaan Yudea, di mana mereka pergi ke Babel, ya, seperti itu. Jadi tradisi Yahwista, kemudian tradisi Elohista, ya, mereka menyebut Elohim, Elohim sebagai Tuhan Allah bangsa Israel. Jadi tadi satu itu Yahweh, ya, satunya Elohim, tradisi Elohista. Kemudian tradisi yang ketiga adalah tradisi imam, priester codex, ya, priest, pastor, imam, ya, berasal dari para imam di kedua kerajaan. Maksudnya adalah kerajaan utara dan kerajaan selatan, Yehuda atau Yudea dengan Samaria atau Israel. Tradisi ini mengumpulkan berbagai cerita dari hukum dan hukum, khususnya tentang peribadatan. Ini kebetulan tradisi imam, maka pasti ada hubungan dengan tata peribadatan. Maka ini dikumpulkan dari mana? Dari kisah penciptaan alam semesta sampai pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Ya. Jadi cerita-cerita dari kisah penciptaan sampai pengembaraan di padang gurun terselip juga tradisi imam atau priest codex ini. Kemudian tradisi yang terakhir adalah tradisi ulangan, Deuteronomium. Ini berasal dari pembaharuan di kedua kerajaan tersebut. Tradisi ini mengulangi kembali cerita dan hukum sebelum dalam bentuk hukum yang baru. Orang menyebutnya tradisi Deuteronomium. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, saya tampilkan tradisi-tradisi ini untuk mengingatkan kita. Kitab suci kita yang sekarang ini kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai ke kitab Ulangan, itu kan kita baca saja. Tapi sebetulnya di kelima kitab ini, tradisi-tradisi ini itu ada. Ya, Yahwista, Elohista, Imam, dan Ulangan. Itu ada di sana. Ya, ada. Sebagai contoh yang sederhana, kalau kita membaca teks tertentu dalam kitab Kejadian, kita temukan Yahweh. Ya. Kita temukan Allah dari Elohim, ya. Elohim diterjemahkan Allah, ya. Jadi kita mungkin kaget ada di teks kitab suci ada yang Yahweh bersabda, kemudian kok ada Allah, ya. Karena memang tradisi-tradisi ini yang masuk dalam teks kitab Pentateuk ini. Ya, jadi ada Yahwista, Elohista, Imam, dan juga kitab dan juga tradisi ulangan. Apa cerita yang penting di dalam kitab Pentateuk? Ini perlu juga kita ketahui. Ya. Pentateuk itu berisi cerita dari kisah penciptaan manusia, Kejadian bab 1, sampai dengan kematian Musa di tanah Moab, Ulangan bab 34. Dari kejadian atau kisah penciptaan sampai kematian Musa, dalam 5 kitab ini ada sekali banyak cerita. Ada banyak cerita. Dan saya katakan di sini, cerita-cerita itu menjadi bahan renungan, menjadi pedoman hidup bagi bangsa Israel. Nah, maka ini ya lalu disebut sebagai bagian dari Torah, ya, Torah atau Taurat atau sebagai bagian dari pengajaran. Istilah yang tadi kita sudah lihat terlebih dahulu. Kemudian di dalam kitab Pentateuk juga terdapat hukum-hukum. Ya, saya tampilkan di sini ada beberapa hukum. Ya, maka the law of God and the law of Moses. Kitab Pentateuk itu isinya adalah hukum ketetapan dan peraturan.
ada konsekuensi dengan perjanjian dengan Allah. Kita bisa temukan itu dalam ya, Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan bab 5 ayat 6 sampai 21. Ya. Di mana hukum itu benar-benar harus dijunjung tinggi. Hukum, ketetapan dan peraturan. Ya. Karena kalau tidak ada konsekuensi logisnya. Konsekuensinya dengan perjanjian antara Israel dengan Yahweh, dengan Allah. Ya. Anda bisa temukan dan bisa baca, karena ini cukup panjang, Anda bisa temukan sendiri dalam Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 dan juga Ulangan bab 5 ayat 6 sampai 21. Nah, ada sekurang-kurangnya 5 hukum yang penting dalam kitab Taurat atau Pentateuk ini. Yang pertama adalah hukum dasar. Yang kedua adalah hukum perjanjian. Yang ketiga adalah hukum ulangan. Yang keempat, hukum kekudusan. Dan yang terakhir adalah hukum peribadatan. Semua hukum ini ada, ya, ada di dalam kitab Taurat, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Jadi sangat penting untuk kita ingat. Ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Menyangkut hukum dasar di dalam Pentateuk. Hukum dasar dalam Pentateuk, ya, itu isinya apa? Isinya adalah dekalog. Deka artinya 10. Dekalog, ya, logos, sabda, perkataan, dekalog. Maka hukum dasar itu adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Kita bisa temukan itu dalam kitab Keluaran dan juga dalam kitab Ulangan. Anda bisa membaca dalam Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Kemudian dalam kitab Ulangan bab 5 ayat 6 sampai 21. Itu hal yang penting di sini. Hukum ini berasal dari zaman Musa. Ya, zaman Musa. Kalau kita baca Keluaran bab 31, ya, ketika Musa masih hidup, ya, itu hukum dasar ini memang sudah ada. Kenapa? Karena Musa yang pergi ke atas Gunung Sinai, dia yang bertemu dengan Allah selama 40 hari 40 malam, dia yang turun membawa 2 loh batu, di mana isinya adalah perintah-perintah Allah. Dan dalam perintah Allah itu kita temukan bahwa ternyata satunya itu berkaitan langsung dengan Tuhan dan satunya itu berkaitan langsung dengan manusia. Lalu disimpulkan, ya, dalam 2 perintah utama ada mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan totalitas, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam kitab Ulangan bab 6, ya, dan juga dalam kitab Imamat tentang mengasihi sesama kita. Jadi itu hukum yang paling dasar adalah dekalog atau 10 perintah Allah yang Anda bisa lihat dalam Keluaran 20 dan Ulangan 5. Yang kedua adalah hukum perjanjian. Ya, hukum perjanjian. Apa itu hukum perjanjian? Hukum perjanjian itu berkaitan dengan kehidupan bersama bangsa Israel. Mereka hidup sebagai petani, mereka hidup sebagai peternak. Ya. Anda bisa lihat dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 22 sampai bab 23 ayat 33. Silakan nanti baca sendiri. Ya. Nanti baca sendiri untuk menambah pengetahuan. Kemudian hukum, ya, di dalam hukum perjanjian ini juga terdapat hukum mengenai para budak, tentang ternak yang mereka punya, ada punya aturan mainnya. Tanaman-tanaman tertentu dalam Alkitab itu juga punya aturan main. Ya. Dan diperkirakan bahwa hukum perjanjian ini berasal dari zaman Yosua. Anda bisa lihat dalam Yosua bab 24 ayat 25 sampai 26. Silakan Pak Bambang coba baca ini. Yosua bab 24 ayat 25 sampai 26. Pastor, sebentar. Yosua. Yosua bab 24 ayat 25 dan 26. Pada hari itu juga
Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Iya. Jadi ini salah satu contoh hukum perjanjian. Dan ini diperkirakan pada masa Yosua. Ini konteksnya adalah umat Israel itu sudah masuk ke tanah terjanji. Dan sebelum mereka pergi sesuai dengan suku-suku Israel, mereka diingatkan oleh Yosua untuk berpegang pada perjanjian yang sudah mereka miliki dengan Yahweh, dengan Allah sendiri. Hukum ulangan. Kalau hukum ulangan itu ya berisi tentang apa? Kehidupan bersama bangsa Israel pada zaman kerajaan. Maksudnya adalah kerajaan Yehuda atau Yudea dan kerajaan Israel. Tadi sudah saya singgung bahwa kerajaan Yudea itu atau Yehuda itu ibu kotanya adalah Yerusalem, sedangkan kerajaan Israel itu ibu kotanya adalah Samaria. Maka kehidupan bersama bangsa Israel ya yang digambarkan pada masa kedua kerajaan ini masih berjaya, ya. Karena kita tahu bahwa tadi juga saya singgung, ya, pada akhirnya orang-orang di Samaria itu jatuh lebih dulu. Kerajaan Samaria atau kerajaan Israel jatuh lebih dulu. Orang-orang dideportasi atau dibawa ke Assyria, kemudian baru menyusul kerajaan Yudea atau Yehuda, dan orang-orang di Yerusalem itu ya dibawa ke Babilonia. Lalu mereka mulai dengan cerita atau sejarah kehidupan mereka. Kemudian, untuk hukum ulangan ini berlaku dari zaman Raja Hizkia. Ya. Coba Pak Bambang lagi, silakan. 2 Raja-Raja bab 18 ayat 3-6. 2 Raja-Raja bab 18 ayat 3-6. 2 Raja-Raja 18 ayat 3-6. Ya, betul. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 kelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadja pergi ke arah yang lain. Iya. Ya. Kemudian ada hukum yang lain, adalah hukum kekudusan. Hukum kekudusan. Hukum kekudusan ini mengenai kekudusan hidup bangsa Israel sebagai umat Allah. Tadi kita lihat juga dalam bagan-bagan yang sebelumnya, bahwa Allah menekankan pada mereka dalam kitab Pentateuk supaya mereka bisa hidup kudus. Karena Allah itu kudus. Ya. Kita bisa temukan ini dalam Imamat bab 17 sampai bab 26. Itu gambaran tentang keinginan atau kehendak Allah tentang kekudusan bagi manusia. Hukum kekudusan ini kiranya berasal dari zaman pembuangan di Babel, di mana Yehezkiel itu menjadi penjaga kekudusan bangsa Israel. Anda bisa lihat dalam Yehezkiel bab 3 ayat 16 sampai 21 atau dalam bab 33 ayat 1 sampai 9. Yehezkiel sebagai pendamping bagi mereka untuk memelihara kekudusan. Kemudian bangsa Israel harus memelihara kekudusan dan hidup sesuai dengan agama. Ya. Tuhan menghendaki seperti itu. Coba Pak Doni. Halo. Pak Doni, silakan baca Imamat bab 28 ayat 1 sampai 5. Oke.
Imamat 28 ayat 1 sampai 5. Imamat 28. 28 1 sampai 5. Imamat 27, Pater. Bentar, berarti saya keliru. Imamat hanya sampai 27. Iya, saya keliru. Ya. Eh, 27, coba baca 27 ayat 1 sampai 5. 27, baik. 27 ayat 3 sampai dengan 5. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak, ditimbang menurut shikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Yang terakhir adalah hukum peribadatan. Hukum peribadatan itu berisi kumpulan hukum mengenai tata cara ibadat bangsa Israel. Ya, bagaimana mereka berkumpul untuk menyembah Allah yang benar. Ya. Kita bisa membaca itu dalam kitab Imamat bab 1 sampai bab 16. Dan kita perlu ingat bahwa tadi juga ada kutipan tertentu ketika bangsa Israel kembali dari Babilonia. Mereka tiba di Sion di Yerusalem, dan tugas pertama yang mereka lakukan adalah membangun bait Allah. Setelah mereka membangun bait Allah, mereka mulai beribadat, dan peribadatan yang paling awal adalah mereka mau mendengarkan sabda. Bacaan kitab suci dibaca, mereka semua begitu antusias mendengarkan sabda yang sudah lama mereka tidak mengalami seperti itu. Kalau kita baca dalam kitab Esra Nehemia, kita bisa mengetahui gambaran seperti itu. Nah, maka di sini hukum peribadatan itu merupakan cerminan antusiasme, ya, kegembiraan dari bangsa Israel untuk beribadat kepada Allah. Ya, karena memang mereka baru kembali dari Babilonia, baru memperoleh, boleh dikatakan, sebuah kemerdekaan. Tadinya mereka merasa, aduh, gimana ya? Apakah masih ada masa depan untuk kita? Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika orang itu terlepas dari suatu belenggu, atau dari suatu beban, dia akan bisa menjadi lebih baik. Ya. Dia akan membangun relasi yang lebih baik dengan Tuhan dibandingkan dengan sebelumnya. Dan inilah slide yang terakhir untuk kita pada hari ini sebagai sebuah pengantar untuk kitab Pentateuk. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Pastor, ini kita ada seorang penanya yang mungkin ingin menanyakan beberapa hal. Saya boleh ini mewakili ya, Pak Pastor. Ini pertanyaannya begini. Bagaimana memahami hukum seperti hukum tahir, najis, dan halal dalam kitab Taurat? Lalu apakah korelasinya pada kehidupan orang Kristen pada saat ini? Demikian pertanyaannya, Pastor. Iya, kita harus mengerti bahwa kitab Taurat ini bukan hanya dikhususkan untuk kita saat ini. Bukan khusus untuk orang-orang Kristen kita sebagai pengikut Kristus, ya. Tetapi kitab yang sama, Pentateuk juga, itu orang-orang Muslim juga, orang-orang Yahudi juga memilikinya, ya. Oleh karena itu, ya, kalau kita lihat dalam konteks hidup sebagai pengikut Kristus, ya, pada masa ini, tentu tidak kaku seperti yang sudah-sudah, yang terjadi pada masa lalu, ya. Kita tidak bisa
ikut mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Nah, seperti itu. Yesus datang untuk melengkapi hukum itu, ya. Yesus datang untuk melengkapi itu. Karena itu hukum-hukum yang ada itu dalam hidup Kristiani itu hanya ada dua yang diringkas begitu indah, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya. Hukum kasih itu yang menjadi paling penting, dan ini juga yang menjadi jati diri atau identitas kita. Kristianitas itu ya diingat lebih banyak karena kasih, ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa seperti orang-orang dalam kitab Perjanjian Lama yang sangat radikal seperti itu. Ya, Yesus tidak menghendaki seperti itu. Ya, tentu Yesus juga tidak menghendaki bahwa kita tapi bahwa yang paling penting adalah bagaimana seorang itu bisa menghayati, ya, perintah-perintah Tuhan dalam konteks kasih. Misalnya dalam 10 perintah Allah, ya. 10 perintah Allah kalau kita lihat baik-baik, ya, itu sebenarnya bicara tentang kasih. Di satu pihak kasih kepada Allah, dan di pihak yang lain kasih kepada sesama manusia. Ya. Itu perintah-perintah Allah. Ya. Jadi 3 perintah pertama di loh batu yang pertama itu fokusnya kepada Allah, memanggil kita untuk sampai saat ini ya kita semua terpanggil untuk mengasihi Allah. Lalu di loh batu yang kedua itu membuat kita terpanggil untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak bisa mengikuti lurus-lurus apa yang ada dalam kitab perjanjian lama, ya, lalu kita masukkan, ya, dan kita ikuti lurus-lurus seperti itu, karena kita berpegang pada apa yang diajarkan oleh Kristus saat ini. Itu kiranya komentar saya. Baik, Pastor, terima kasih. Untuk pertanyaan berikut, kita tidak mendengar, Pak Bambang. Oh iya, barusan mic-nya saya ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah maksud kudus dalam kitab Imamat? Dan bagaimana caranya bangsa Israel menjadi kudus? Iya, karena Tuhan sendiri mengatakan, aku kudus dan kamu jadi kudus, maka kekudusan di sini dipahami dengan sebagai bagaimana bangsa Israel itu harus berusaha untuk bisa menyerupai Allah sendiri yang adalah kudus. Ya, karena itulah dalam kaitan dengan kekudusan, ya, Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan diharapkan supaya perintah-perintah Tuhan itu harus dilakukan dengan baik. Seorang yang melakukan perintah Tuhan dengan baik, ya, itu adalah jalan bagi dia untuk mencapai kekudusan. Ya. Karena itu kita misalnya dalam hampir seluruh kitab Perjanjian Lama, ya, atau lebih khusus dalam Pentateuk ini, bangsa Israel itu jatuh dan bangun. Ya. Jatuh dan bangun. Kita lihat misalnya dalam kitab Kejadian saja. Barusan di awal-awal, ya, bab 1 dan sampai bab 11, ya, kita lihat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik. Ya. Kemudian dia juga menciptakan manusia dengan segala kemuliaannya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Manusia pertama jatuh dalam dosa, dan keturunannya pun jatuh dalam dosa. Ya. Dan bahkan, ya, tindakan untuk melawan Allah itu semakin menjadi-jadi. Karena itu, ya, Tuhan lalu menghendaki apa? Dia menunjukkan kekudusannya kepada mereka. Caranya adalah apa? Dengan membuat pemurnian. Kisah tentang air bah itu adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan itu mau supaya dia membaharui, memurnikan, menguduskan umatnya. Itu salah satu contoh. Atau misalnya, kalau kita lompat ke bagian lain. Ketika Tuhan sudah kasih mana, kemudian ada burung puyuh, orang-orang Israel itu
Ya, bikin kita kesel juga ya kalau kita baca kitab suci ya. Mereka itu mengeluh kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada bawang bombay, tidak ada daging, tidak ada ikan. Musa, bagaimana ini? Di Mesir itu kami duduk di depan kuali dan kami bisa makan bawang bombay, makan daging, makan. Kenapa kau bawa kami sampai di sini, di tempat yang kering? Ya. Bayangkan ya, Tuhan itu sudah begitu baik ya, sudah kasih mereka makan, kemudian masih juga minta Musa pukul itu batu dan keluar air, masih juga mendesak. Maka apa yang terjadi? Ya, banyak orang yang digigit oleh ular dan meninggal di tempat. Ya, karena itulah ketika mereka minta kepada Musa, Musa, omong dong sama Tuhan, ampuni kami ya, seperti itu ya, dengan bahasa yang sederhana seperti itu. Dan akhirnya Tuhan mengatakan pada Musa, silakan buat ular tembaga dan angkat tinggi-tinggi. Setiap orang yang dipagut ular dan melihat ke sana, dia selamat. Jadi proses pemurnian ya, yang terus-menerus yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan berikan pada manusia dalam perjanjian lama, sekurang-kurangnya supaya ya, mereka itu bisa mendekati kekudusan Tuhan. Itu. Ya. Baik, Pastor. Berarti saya boleh ambil kesimpulan kalau cara untuk mencapai kekudusan yaitu adalah dengan melakukan, menjalankan perintah-perintah Tuhan ya. Itu yang Tuhan Yesus juga katakan, bahkan sampai malam perjamuan terakhir juga dia katakan begitu. Ya, katakan kepada para muridnya, dan kita membaca hari-hari ini ya, dalam konteks menantikan kedatangan Roh Kudus, hal-hal ini akhirnya terungkap. Ya, siapa yang mengasihi Yesus, dia yang melakukan perintah-perintahnya. Dan konsekuensinya adalah dia menjadi kudus. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih, Pastor. Oke, baik Bapak Ibu. Berikutnya, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh mungkin raise hand atau bisa nyalakan mic-nya langsung, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya kepada Pastor John mengenai tema malam ini, hukum Taurat? Saya persilakan. Bukan hukum Taurat, tapi kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Nah, terima kasih Pastor untuk koreksinya. Ini ada pertanyaan melalui chat. Oh iya, ini tadi mungkin sekaligus mengkoreksi yang tadi itu. Di materi slide penjelasan Pastor John, kitab Imamat terdiri dari 25 bab. Sedangkan kalau di Alkitab hanya ada 27 bab. Mungkin itu ada di salah pengetikan kali Pak ya, Pastor ya. Itu ada di salah pengetikan saja Pak Yohanes. Mungkin ada Pak Yohanes ingin bertanya, ada hal lain yang mungkin ini? Oh, ada yang ingin bertanya Ibu Maria ya. Silakan Bu Maria, boleh nyalakan mic-nya. Selamat malam Romo, saya Erta. Iya Romo, saya memang kan kebetulan penelitian juga waktu Syariah mau gantikan Pancasila tahun ini sih. Nah itu saya langsung penelitian melalui kitab Kejadian. Ketemu semua sistematika tentang Pancasila itu Romo. Jadi bagaimana awal mula penciptaan dunia itu kan hukum-hukumnya itu hukum dasar ya Romo ya. Itu ketemu semua di kitab Kejadian itu. Sayangnya kok saat ini belum dimarakkan ya, supaya umat Katolik itu banyak yang paham bahwa Alkitab itu mencakup sistematika hukum begitu. Belum marak gitu Romo. Iya. Ya, makasih Romo. Sebenarnya banyak sekali Romo, hukum pendidikan, terus tentang hukum keluarga, hukum kesehatan itu ada semua di dalam Injil, itu ada semua, dan itu belum diketahui oleh orang seberang gitu Romo. Iya. Saya teliti, saya sempat bincang-bincang dengan satu orang, saya bilang gini, kalau saya suruh mencapai semua nggak mampu kayaknya. Tapi itu ada, saya baca sekilas-sekilas, oh ini bisa hukum pendidikan tentang parenting, terus hukum kesehatan, gimana Yesus menyembuhkan orang, proses-prosesnya. Karena kan saya sempat penelitian di Healing Way Adventist. Nah, pada waktu itu, pada waktu COVID sih, saya bersama anak 2 orang Katolik. Nah, kan apa namanya, Adventist kan terkenal dengan kesehatannya, Healing Way Romo. Ya. Nah, saya bilang gini, apa namanya, 15 peserta kena COVID, 5 trainer kena COVID. Saya 2 orang Katolik, saya nggak kena COVID. Padahal di situ tidak disediakan obat kan, kalau Healing Way. Mana kenal mereka obat.
Obatnya kalau mau ya kamu herbal sendiri. Nah, puji Tuhan, semua peserta kena, trainer kena. Jadi saya mengelola obat sendiri di dapur itu, herbalis itu. Kan yang ada di situ hanya herbal, nggak ada obat-obatan apotek. Saya kelola gimana caranya Tuhan ya berdasarkan Alkitab itu, Romo. Ya. Jadi kita lolos dari Gunung Bromo itu, kita pulang pergi naik sepeda motor loh itu. Puji Tuhan. Sampai saya gini, loh kalian ini Adventist Healing Way nggak mengadakan penelitian di bidang sini? Enggak. Ya udah saya aja berdua yang mengadakan penelitian di sini. Dari situ saya punya komunitas Ulil Amri, para tokoh-tokoh agama itu dari situ tuh. Iya. Belum marah Romo. Banyak sekali ini pendidikan pendidikan hukum yang bisa diambil dari situ. Hukum kesehatan, hukum parenting itu seperti kisah Adam dan Hawa, terus beralih ke kehidupan Yesus, keluarga kudus. Itu kan termasuk hukum keluarga itu, parenting. Ya, betul sekali. Makasih Romo, kalau saya mencapai semua. Saya dulu menulis parenting ala Yesus ya waktu itu ya. Saya menulis banyak artikel tentang parenting ala Yesus. Nah, ini menarik karena apa? Karena satu hal yang menjadi kelemahan dari kita sebagai orang Katolik adalah malas baca kitab suci. Ya. Kalau orang sudah baca kitab suci bilang, kamu kayak Protestan saja. Ya bukan begitu, ya. Kita semua perlu membaca. Maka tadi mengawali pelajaran ini saya mengatakan, mengapa kita perlu mendengar dan menjadi pelaku firman. Mendengar itu mengandaikan bahwa orang harus membaca dong, ya. Membaca. Jadi ya kadang-kadang terjadi seperti itu. Kalau kita membaca kitab suci paling sempurna, ya, segala sesuatu itu ada di dalam sana. Kemarin kita merayakan Pesta Santo Justinus ya. Justinus itu filsuf Katolik yang pertama, filsuf Kristen yang pertama. Dia dari keluarga Yunani, maka yang namanya background dengan para filsuf Yunani itu sangat kuat. Tapi ketika dia sudah menjadi Katolik, sudah ya kita katakan sebagai Katolik, itu dia mendasarkan pemikiran-pemikirannya, ilmu retorikanya pada apa? Pada kitab suci. Ya, pada kitab suci. Jadi saya berpikir bahwa ya pertemuan-pertemuan seperti ini ya berguna sekali kalau nanti di antara kita yang ada di sini sebagai imam itu pasti menjadi sebuah tugas dan pelayanan pasti ya. Tetapi sebagai agen pastoral ya kaum awam, ibu bapak itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan teman-teman di lingkungan di KBG, dan untuk bisa memasyarakatkan kitab suci kita, itulah yang menjadi agen pastoral yang paling top. Pastornya sedikit sekali. Nggak bisa, pastor kalau ketemu umat ya seperti ini, kita di Zoom. Untung ada Zoom. Ya. Kalau tidak ya susah juga kita tidak bisa bertemu. Ya. Tetapi kalau ibu bapak sekalian setelah kursus paket B ini selesai dan siap untuk diutus ya dalam perutusan, ya silakan ya. Tentu saja kalian tidak harus mengambil kitab suci dan pergi berdiri di bundaran HI dan mengatakan Adonai Elohim. Tidak mungkin seperti itu ya. Itu langsung demo berjilid-jilid itu nanti. Tapi bahwa bagaimana kelompok-kelompok kitab suci di setiap paroki kita itu kita masyarakatkan, kita berdayakan lebih baik lagi ya. Ini di Dekanat Utara ya. Jadi apa kiranya di Dekanat Utara itu ya setiap dari kalian yang mengikuti kursus seperti ini, nah kemudian coba untuk ya menggalakkan lebih banyak lagi tentang Lectio Divina ya, itu penting sekali, Lectio Divina, atau Bible Camp. Kalau kita mau menganimasi orang-orang muda, Bible Camp dengan orang-orang muda, atau dengan anak-anak remaja, supaya mereka bisa mencintai kitab suci, dan apa yang tadi Ibu Erta sampaikan, ya bisa kesampaian. Tapi kalau kita juga tidak membaca, ya gitu deh. Hanya untuk dapat sertifikat dan bangga ditempel di pajang di dinding, Romo itu loh, aku pernah kursus.
Setuju, Pastor. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri ya, Pastor. Sangat setuju, absolutely setuju. Ya. Ya mungkin ini ada Romo. Ya. Halo. Ya silakan, siapa dulu nih, Ibu Erta? Saya dulu aja deh. Saya dulu. Romo, sampai ketua PUI, Persatuan Umat Islam Indonesia. Nah itu bilang gini, Bu, ternyata komunitas Ulil Amri kan ini gabungan dari beberapa tokoh agama. Itu bisa jadi saintis ya. Aduh, saya nggak sanggup kalau jadi saintis, harus cari orang Romo lagi nih tambah. Nggak mampu deh kalau nyampe ke situ. Belum mampu, Romo. Ya, makasih. Oke, baik, Bu Erta, terima kasih. Pak Yohanes, saya persilakan untuk mic-nya dinyalakan. Pak Yohanes. Ya, malam Romo. Malam. Saya mau izin bertanya. Kalau saya sering baca ini ya pembelajaran juga, saya dapat informasi bahwa pencatatan Alkitab itu dimulai mungkin setelah ini pembuangan Babel atau mungkin pada saat Yesus gitu ya. Itu kisah penulisan. Memang Alkitab itu kitab suci itu diteruskan secara turun-temurun gitu ya, diceritakan secara lisan gitu. Nah, yang ingin mau saya sampaikan, saya selalu bertanya gitu ya, bagaimana bisa dikisahkan itu kisah kejadiannya itu Romo gitu. Sehingga pada Allah menciptakan hari pertama, hari kedua gitu. Padahal kalau dulu kan tidak ada ini ya, pencatatan atau sejarah atau tulis menulis gitu. Dan juga kalau misalnya Musa gitu ya, menulis gitu. Karena di padang gurun dia sendiri pun mungkin kebingungan menghadapi bangsa Israel gitu. Bagaimana lagi harus menulis dengan 5 kitabnya gitu, Romo. Apakah itu juga mungkin diceritakan ke turun-temurun? Jelas. Tapi apakah dia sendiri yang menulisnya? Belum lagi mencari bahan-bahan untuk menulisnya gitu. Kan banyak itu kitabnya gitu. Mungkin itu pertanyaan saya, Romo. Mohon maaf kalau ada salah ya. Tidak salah. Terima kasih. Itu memang kalau ini bisa menjadi satu mata kuliah yang lain itu ya. Nah, kita tidak bisa punya waktu untuk menjelaskan seperti itu. Tapi secara umum begini, tadi kita melihat dalam penjelasan saya juga ada tradisi-tradisi itu ya, tradisi Yahwista, Elohista, dan lain sebagainya. Ya. Nah, mulanya ya memang dalam bentuk cerita-cerita yang beredar, ya, cerita-cerita yang beredar, ya, dan dari cerita-cerita itu kemudian dikumpulkan dan dengan sendirinya ya setelah terkumpul ya, orang harus menyamakan juga apakah cerita di daerah ini sama dengan cerita di daerah yang lain, apakah sama, punya koneksi tidak ya. Jadi tidak sekedar hanya mendengar ceritanya dan lain sebagainya, tapi melalui proses yang cukup lama ya. Nah, misalnya dalam kitab Pentateuk ini ya, kitab Pentateuk ini, karena tokoh utama yang muncul di sini adalah Musa ya. Tokoh utamanya adalah Musa, maka ya orang biasa atau lebih mudah orang menyebutnya sebagai kitab Taurat Musa ya. Ini bukan berarti Musa itu menulis ya. Bukan berarti Musa itu ada punya buku catatan lalu dia tulis ya. Ketika pergi ke atas Gunung Sinai sampai di sana dia tulis ya. Bukan begitu ya. Tapi ini adalah cerita lisan yang turun temurun ya. Kemudian ketika ada ide untuk bisa menuliskan cerita-cerita ini dalam tulisan-tulisan, dalam gulungan-gulungan kitab, ya, baru dipilihlah ya dari banyak orang yang bercerita, dipilihlah orang yang mungkin punya daya ingat paling bagus, paling itu, dan disamakan. Apakah ceritanya dia sama dengan cerita orang ini? Ya, dan kemudian ada orang lain yang akan menjadi juru tulis atau editor dan lain sebagainya. Ya. Ini bukan hanya dalam perjanjian lama, tapi juga dalam perjanjian baru misalnya tentang Injil sinoptik, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengerti ya bahwa dalam kitab Kejadian tentang kisah penciptaan
ya si Musa kan belum ada. Mana mungkin ya, mana mungkin disebut kitab Taurat Musa. Banyak orang bertanya seperti itu, ya. Tapi lagi-lagi kita katakan bahwa 5 kitab pertama itu memang dipakai nama Musa karena memang sosok Musa itu ya sangat penting di dalam sejarah bangsa Israel, ya. Dan itu mulai dengan kalau kita lihat ya relasinya itu dari para bapak bangsa, ya, para bapak bangsa yaitu Abraham dan keturunannya, kemudian dari keturunannya itu lalu lahirlah Musa dan seterusnya. Jadi kita lihat dia punya ikatan atau relasi antara tokoh-tokoh tertentu dalam kitab suci tersebut. Begitu komentar saya. Terima kasih Romo. Baik, Pastor, ini ada satu pertanyaan, tapi mungkin jawabannya mungkin barusan terjawab oleh Pastor. Pertanyaannya ini, bagaimana memastikan Nabi Musa menulis sejarahnya sendiri? Maksudnya 50 buku Taurat tadi sudah terjawab ya dengan jawaban yang barusan Pastor jelaskan tadi. Jadi lebih mudah misalnya begini ya. Mungkin kalau kita omong perjanjian lama sangat sulit ya. Tapi kita misalnya melihat dalam konteks perjanjian baru ya, dalam perjanjian baru, para murid Yesus itu ya setelah Yesus naik ke surga, mereka itu punya komunitas, ya. Matius itu punya komunitas, kemudian Yohanes juga punya komunitas, Petrus juga punya komunitas. Nah, ketika misalnya orang seperti Yohanes berbicara tentang pengalamannya dengan Yesus, orang-orang yang ada di dalam komunitas itu mendengar, ya, mereka mendengar, dan para pendengar itu tentu punya ingatan-ingatan tertentu, ya, maka tidak mungkin, ya, boleh dikatakan Yohanes bukan sambil ngomong dia tulis, tapi ada orang di dalam itu yang menjadi juru tulis, juru tulisnya bisa menuliskan, oh ya, apa yang dia dengar dari Yohanes, omong tentang cinta melulu ya, gadis love, dan lain sebagainya. Punya cerita itu ya. Jadi, di dalam masing-masing komunitas, mereka bercerita dan cerita itu beredar kemana-mana. Ya. Nanti di antara mereka itu, yang punya daya ingat paling kuat, itu diminta, coba ceritakan kembali. Ya, kemudian orang lain menceritakan kembali, yang ini menceritakan kembali, lalu nanti semua akan mengerucut pada satu kesimpulan yang sama, seperti itu. Jadi kita tidak bisa berpikir, wih, Petrus karena dia mengatakan serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia yang melihara engkau. Petrus tidak menulis itu lurus-lurus seperti itu, ya. Tapi ada juru tulisnya. Ya. Oke, baik Pastor, terima kasih ya atas jawabannya. Bapak Ibu saya persilakan. Oh, ada pertanyaan satu lagi ya, ini masuk ya. Oh sudah, dari Ibu Valeniana sudah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh bertanya langsung atau melalui chat? Silakan Bapak Ibu. Pastor, berarti nanti kita lanjut minggu depan ya untuk materi berikutnya ya. Minggu depan saya akan fokus ke kitab Kejadian ya. Saya diminta untuk bahas tentang kitab Kejadian, maka kita akan lebih fokus pada kitab Kejadian. Pasti ada banyak pertanyaan karena ada yang pasti bertanya, loh, Adam dan Hawa punya anak Kain dan Abel. Ya, Abel dibunuh oleh Kain. Dia kan laki-laki sendiri, bagaimana dia bisa berkembang? Gak ada perempuan. Wah, itu selalu ditanya itu ya. Ya, biasanya begitu, Mas. Padahal itu orang Katolik dari orok-orok juga sudah Katolik ya, tapi masih tanya yang begituan juga. Lalu Pastor, kalau untuk materi nanti kami boleh dapat, Pastor? Jadinya saya sudah, nanti sebentar saya ada beberapa keliruan tadi ya. Oh, oke. Baik, Pastor. Itu saya akan kirim kembali dalam bentuk PDF. Oke, baik. Terima kasih, Pastor. Saya guru yang baik biasanya menyiapkan materi dan saya akan bagikan. Terima kasih banyak, Pastor. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya saya menyerah karena sudah 1,5 jam ya. Ya, baik. Oke, ini kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi,
pertemuan malam ini, tapi sebelumnya saya ingin minta bantuan Bapak Ibu untuk nyalakan kameranya. Kita mau foto bersama dengan pastor. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk nyalakan kameranya ya. Oke, ini di sini ada 4 layar. Ini baru nyala 2. Ayo, Bapak Ibu tolong bantu nyalakan kameranya. Kita foto sebentar aja, nggak sampai 1 menit. Nggak usah pakai masker kali. Hah? udah pandeminya udah lewat ya, Pastor, udah jadi endemi. Bukan ada yang pakai masker depan HP. Jerawat, Pastor, bukannya ini COVID, jerawat. Oke ya, saya mulai ya. Saya mulai, kita foto bersama ya. Layar pertama 1, 2. Lalu layar kedua 1, 2. Layar ketiga 1, 2, 3. Layar keempat 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia Baik, menyalakan. boleh saya bicara sebentar? Silakan Pak Doni. Malam, Pastor John.